Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih yang akan memandu acara ini. Pada kesempatan siang hari ini, kesempatan yang spesial ya, talk show kesehatan kita dengan tema Tuli pada Usia Dini, di mana tema ini diusung dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia tahun 2023. Ya, World Hearing Day adalah peringatan untuk Hari Pendengaran Sedunia. Dan di sini nanti Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Acara ini juga disiarkan secara langsung Mitra Buana melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Nah, langsung aja nanti Anda bisa ya untuk mengikuti siaran langsung kami di akun Instagramnya Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Ya, narasumber kita siang hari ini ya, ada Dr. Leni Yusanti MSc, SPTHT BKL atau dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher yang sudah hadir di siang hari ini ya di studio kita. Baik, langsung aja kita sapa ya Mitra Buana, dokter kita siang ini ya, narasumber kita siang ini. Selamat siang Bu Dokter Leni. Siang-siang. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasana yang cerah ya dokter. Cerah, lumayan panas sekali ya. Udah kemarin-kemarin hujan. Siang hari ini cuacanya bersahabat ini sepertinya gitu. Baik Mitra Buana, nanti juga kita akan membuka ya, mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, kami persilakan Anda berinteraktif ya nanti melalui line telepon di 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Nah, bicara ini ya, ternyata Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran ini juga diperingati ya, tidak hanya di nasional aja, ternyata sedunia ya Bu Dokter ya. Ya baru betul. Tahu ini ya. Dan ternyata Mitra Buana untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day ini, peringatan tahunan yang diperingati setiap tanggal 3 Maret. Wah, baru kemarin dong ternyata. Iya betul sekali, betul. Baru 4 hari lalu ya. Iya betul sekali ya. Dan momentum ini ya Mitra Buana, ini dirayakan untuk menekankan pentingnya menjaga kesehatan telinga guna menghindari gangguan pendengaran. Dan mungkin masalah pendengaran ini juga masih menjadi masalah kita ya. Nah, mungkin dari beberapa atau sebagian masyarakat ini mengalami yang namanya pendengaran, masalah pendengarannya ya gitu. Nah, mungkin Bu Dokter bisa dijelaskan ya mengenai masalah pendengaran. Ini bisa didiagnosis itu tuli. Nah, di sini kita temanya tuli pada usia dini. Nah, kalau usia dini berarti ini bisa ini ya tentang terkait masih usia balita atau bayi gitu ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Nah, ini kapan didiagnosis tuli pada balita? Siap. Nah, jadi awalan dulu ya. Silahkan. Boleh. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Dr. Leni Yusanti, saya dari Rumah Sakit Umum Suhadi Prijonegoro. Kami di Departemen THT KL. THT itu meliputi kesehatan telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. Kemudian untuk gangguan pendengaran itu sendiri kita termasuk ke dalam komunitas jadi neurootolog. Neurootolog itu maksudnya adalah gangguan pada pendengaran baik dari pusat yaitu dari otaknya sendiri sampai ke daerah perifer yaitu daerah telinga, ujung-ujung telinga, apakah ada saraf pendengarannya mulai dari
daun telinganya sampailah ke otaknya. Gitu. Nah itu jadi ada komunitasnya sendiri. Iya. Untuk di Sragen mungkin belum tergabung semua, gabungnya mungkin ke Solo Raya, yaitu gitu. ada di Solo. Nanti ada komunitas Dev Solo Raya. Nanti di sana bisa bergabung teman-teman Sragen yang banyak beberapa pasien kami di rumah sakit umum. Kita sarankan untuk mengikuti komunitas tersebut agar saling menguatkan. Iya. Banyak semacam kegiatan-kegiatan yang melibatkan keseluruhan, baik dari segi macam-macam. Underline dari penurunan pendengarannya kan banyak macamnya. Nanti kita bahas di belakang satu-satu. Siap. Nah, untuk usia dini memang kita bisa mendiagnosis bahwa ada gangguan pendengaran itu sebetulnya dari mulai saat kemungkinan itu saat sebelum hamil, saat hamil ataupun setelah bayi lahir. Oh gitu. Nah, kalau biasanya kalau usia dini kita bilangnya dari 0 hari 0 hari kehidupan. Jadi saat orang tua ibu melahirkan itulah saat saat menangis lah, saat keluar dari perut ibu, rahim ibu, barulah kita sebut itu 0 hari. Dan itu bisa dideteksi awal. Biasanya deteksi awalnya menunggu dulu 1 sampai 2 hari untuk alat-alat. Tapi kalau secara umum kasat mata bisa dipelajari bahwa anak itu atau bayi tersebut ada gangguan jika mendengar suara yang keras dia nggak noleh atau mengedipkan mata atau terperanjat. Nah itu berarti ada sesuatu yang kita harus selidiki. Ada apa itu? Kok nggak kaget? Tidak respon nggak itu ya? Respon itu ada apa? Apakah ada sesuatu di dalam liang atau ada gangguan pendengaran? Begitu. Nah untuk mengetahui adanya kelainan pendengaran pada bayi itu langkah ataupun apa yang bisa dilakukan itu? Dilakukan sebagai orang tua dulu ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau insya Allah kita Indonesia sedang menuju perbaikan dalam segala macam bidang, terutama di bidang kita yaitu di bidang kesehatan. Semua pelayanan itu dalam menuju pelayanan yang optimal. RSUD Sragen sudah sedang berbenah diri, mungkin beberapa sudah sangat bagus dalam pelayanan. Jadi di bidang kami, di bidang THT untuk screening gangguan pendengaran deteksi dini, memang kita masih dalam rangka proses hanya mendeteksi awal dahulu, apakah gangguannya itu secara organ atau tidak. Nah kalau untuk pemeriksaan penunjang lanjutan, kita masih bekerja sama secara BPJS. Kita rujuknya ke Muardi yang lebih lengkap untuk deteksi gangguan pendengaran, apakah itu tuli 2 sisi atau 1 sisi. Oh gitu. Untuk sementara deteksi awal bisa dilakukan di RSUD Sragen, screening awal. Mungkin kedepannya siapa tahu nanti ada alat. Berarti ini fasilitasnya belum lengkap ya kalau di sini? Kalau untuk RSUD Sragen kita ada deteksi dini pada dewasa, sudah lengkap alhamdulillah. Tapi untuk bayi baru lahir memang alat tersebut sedang kita usahakan. Pak Direktur sedang usaha banget nih. Iya. Ya mudah-mudahan ya Bu Dokter ya. Mudah-mudahan cepat. Sebelum itu ada di RSUD kami, kita akan merujuk ke rumah sakit sekitar yang ada alat tersebut. Gitu. Sementara ini kita rujuk dahulu untuk apakah betul-betul ada gangguan pendengaran dari otaknya ataukah dari perifernya. Karena pada balita atau bayi di bawah 5 tahun itu alatnya berbeda dengan dewasa, gitu. sangat berbeda. Iya. Jadi ada khusus sendiri. Nah, ini kemarin juga sudah Pak Direktur sebagai kepala rumah sakit kami sudah menyarankan untuk memilah-milah apakah yang terbaik diadakan di RSUD. Semoga bisa cepat terkabul. Oke. Nah ini screeningnya itu seperti apa sih Bu Dokter? Screeningnya dari awal ibu bapaknya dulu. Alhamdulillah di Sragen ini
keren-keren ibu bapak orang tua muda-muda sudah aware sama anaknya. Gitu, Jadi iya. kalau sedikit aja ada gangguan dia Langsung konsultasi. langsung ke dokter, ya langsung konsultasi, baik secara bertahap maupun langsung ke spesialisnya. Beberapa biasanya kalau saya melihat secara garis besar, biasanya karena banyak bacaan atau banyak literatur yang bisa dibaca sama ibu-ibu muda, terutama orang tua muda itu datang itu dengan ada sedikit mencari info dulu, barulah di cross check kadang ke kita. Nah itu malah seneng kayak gitu, jadi cara edukasinya langsung to the point gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi orang tua yang muda atau yang sudah lanjut berkonsultasi ke kami akan melayani dengan sangat baik. Gitu. Insya Allah edukasinya pun lengkap sehingga pasien tidak merasa kecil hati. Biasanya kan kalau didiagnosis, kok anak saya udah 2 tahun nggak ngomong apa-apa dok, itu kan sedih, di masyarakat juga sedih gitu. Tapi insya Allah dengan bertemu dengan kita, dengan penunjang yang baik, nanti ada solusi yang bisa ditangani. Gitu, iya. Nah ini Bu Dokter, Yes. untuk jenis-jenis tuli nih. Ya. Nah itu saya tadi sempat baca ini ada tuli konduksi dan tuli sensorineural. Nah itu seperti apa Bu Dokter? Jadi SNHL, sensorineural itu yang terlibat adalah saraf telinganya. Oh gitu. Nah kalau conductive hearing loss, konduktif itu efek dari obstruksi. Obstruksi itu ada gangguan pada liang telinga atau telinga tengah atau dari tubanya. Nah kita harus cari tahu dulu apakah saraf. Kalau saraf jelas itu pakai alat bantu dengar kemungkinan. Sarafnya ada dibagi lagi, ada ringan, sedang, berat atau tuli total. Nah kalau itu berbeda manajemennya. Tetapi kalau conductive hearing loss berarti ada underlying disease yang menyertai. Misalnya ada amandel yang besar, ada alergi sehingga hidungnya mangpet atau meler. Nah di dalam hidung ada organ yang namanya konkanya membesar, bisa menyebabkan obstruksi pada tuba saluran dari hidung, dari tenggorok sampai ke telinga bagian tengah. Nah itu kalau ada gangguan-gangguan tersebut, sering batuk pilek, sering demam misalnya, terus pendengarannya gak nyaman. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang sifatnya tidak permanen. Biasanya insya Allah kalau penyembuhannya tepat, terapinya tepat, atau membutuhkan operatif, insya Allah tidak menyebabkan tuli yang permanen, hanya sementara. Jadi tuli konduktif itu global, sangat luas sekali. Jangankan hanya pada usia dini, pada dewasa pun bisa terjadi seperti itu. Gitu, iya. Yang paling umum adalah kotoran telinga, itu bisa menyebabkan gangguan hearing loss, gitu. Nah ini apa mungkin perlu tes fungsi pendengaran ini untuk tujuannya membedakan antara tuli konduksi dan tuli sensorional ini? Betul sekali. Jadi perlu dulu untuk pemeriksaan otologi. Otologi itu pemeriksaan telinga secara keseluruhan. Apakah gangguannya itu di liangnya ataukah di sarafnya? Oh gitu. Kalau seandainya di liangnya kita obati, kalau ada kotoran telinga atau serumen kita ambil, ada mohon maaf kopokan misalnya, ada nanah di telinga kita bersihkan, obati infeksinya, sembuh, insya Allah tidak perlu dilakukan penunjang yang lain. Tetapi berbeda hal dengan gangguan pada saraf telinga. Nah kalau gangguan saraf telinga kita membutuhkan pemeriksaan penunjang audiometer. Audiogram hasilnya adalah grafik yang menentukan beliau terkena sarafnya atau konduktif atau campuran. Tuli campuran pun ada. Oh gitu. Pada kasus-kasus tertentu itu bisa tuli campuran. Tuli campuran tuh apa sih? Kok ada campuran kayak nasi rames campur. Jadi tuli campuran tuh antara sensori dan konduktif menjadi satu. Nah itu gangguannya adalah gangguan pendengarannya sangat menurun, biasanya gitu. Dan ada gangguan pendengaran ini di luar dari dini ya. Gangguan pendengaran efek karena usia lanjut biasanya. Gitu, nah, itu biasanya sarafnya yang terkena. Jadi pakai alat bantu dengar. Alhamdulillah BPJS bisa tercover. Oh bisa. Untuk alat bantu dengarnya silahkan datang ke RSUD Sragen. Insya Allah kita bisa tercover seperti kacamata. Kacamata kan bisa tercover berapa rupiah gitu. Sangat membantu.
kepada kasus-kasus presbiokusis atau gangguan pendengaran pada usia lanjut. Oh gitu. Jadi boleh usia lanjut tapi pendengaran fungsinya masih oke. Nah ini dokter, Yes. kenapa sih orang lanjut usia itu kebanyakan pendengarannya berkurang? Apa itu penyebabnya? Iya, memang itu suatu kodrat. Kalau balik lagi kodrat. tapi bagaimana kita menyikapi kodrat itu dengan happy, yaitu dengan ikhtiar. Gitu. Apakah bisa dibantu dengan alat bantu dengar atau tidaknya. Jadi memang Allah memang kita diciptakan dari setetes, segumpal di anak-anak, terus kekar, cantik, tampan. Setelah itu dilemahkan sama Allah menjadi lemah, kemudian menurun semua organ fungsinya, dan itu suatu proses memang menuju tua seperti itu. Tetapi begitu. tua yang bagaimana dulu, yang happy, yang berkualitas, Iya, yang pasti. bermakna. Jadi tidak udah tua udahlah ngerumpruk di rumah aja, tidur-tidur, jangan seperti itu. Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Makanya ada senam-senam lansia, senam jantung sehat, banyak program-program yang bisa diikuti. Betul sekali nih Bu Dokter ya. Nah ini untuk para lansia ini ya, lanjut usia ya, boleh nih jangan patah semangat ya, meski sudah tua usia tua tapi tetap semangat ya, jiwa Betul masih sekali. muda. Jiwa muda boleh. Nah ini kembali lagi ya Bu Dokter, masalah tuli pada balita. Nah ini untuk pengobatan atau terapi yang bisa dilakukan itu apa saja Bu Dokter? Tuli usia dini. Tuli usia dini kita harus betul-betul holistik dari A to Z. Maksudnya kita harus lihat apakah tulinya itu betul-betul karena sarafnya atau gangguan organnya. Oh gitu. Jadi penyebabnya dulu. Penyebabnya itu dengan screening pendengaran. Screening pendengaran dilanjutkan dengan penunjang yang lain. Seandainya sudah terdiagnostik bahwa ada tuli satu sisi, misalnya telinga kanan aja. Iya. Tuli dua sisi, misalnya dua sisi berbeda lagi. Berarti nanti apakah dibutuhkan cochlear implant? Cochlear implant itu semacam rumah siput kalau orang awam sebut. Nah itu gangguan penangkapan dari frekuensi suatu sumber suara. Iya. Nah itu apakah dibantu oleh protesa buatan atau enggak? Nah jadi pengobatannya tidak hanya sampai situ, Mbak. Jadi kalau seandainya itu ada golden periodnya. Jadi bicara itu kan umur 2 tahun. Iya. 2 tahun itu kita bisa bicara, seorang manusia umur 2 tahun itu adalah golden period untuk berbicara. So sebelum umur 2 tahun harus terdiagnostik dulu ada gangguan enggak pendengarannya. Nah kalau seandainya ada penggangguan dibutuhkan alat bantu dengar. Alat bantu dengar satu sisi atau dua sisi tergantung kasusnya. Gitu. Seandainya setelah itu dikasih alat bantu dengar, apakah ujuk-ujuk bisa ngomong? Enggak. Kita harus proses lagi. speech terapi dulu. Sebab itu untuk gangguan pendengaran multidisiplin. Apakah dari organnya sendiri membutuhkan dokter fisioterapis untuk speech terapisnya, terus membutuhkan dokter jiwa untuk menyemangati orang tuanya. Nah gitu. Apakah butuh psikologis yang lain atau terapis yang lain untuk membantu di rumah, sehingga proses mendengar, proses bicaranya bisa terstruktur dengan baik. Jadi itu gitu. prosesnya panjang. Ternyata ya Mitra Buana prosesnya cukup panjang. Nah ini tadi Bu Dokter bicara di usia 2 tahun ini adalah gold ya, period gold. Ya. Nah ini periode emas ini ya. Nah seperti yang dokter bilang tadi di usia 2 tahun itu sudah mulai bicara gitu ya. Nah ini ada yang masuk nih Mitra Buana. Pertanyaan yang masuk dari pendengar ini. Dari Mbak Ika di mana ini ya? Oh di Perumahan Gandel ini ya, Mbak Ika di Perumahan Gandel. Selamat siang untuk Mbak Ika, terima kasih sudah bergabung ya. Ini selamat siang dokter. Siang. Anak saya sudah usia 3 tahun tapi bicaranya masih kurang lancar. Bagaimana ya dok? Mohon sarannya, terima kasih. Siap. Gitu. Udah. Tapi kalau dipanggil itu juga noleh dok, Noleh, kayak cuek gitu anaknya dok. Gitu. Gimana ini Bu Dokter? Untuk umur 3, memang gangguan pendengaran itu dideteksi dari perilaku anak. Biasanya kok nggak sama dengan usia
tetangganya atau Benar. temannya Iya, gitu. kadang perkembangan anak juga Perkembangannya berbeda. Kok berbeda, nggih. Kok anak saya jalan dulu terus ngomong dulu, atau ngomong dulu atau jalan dulu atau tumbuh gigi dulu gitu biasanya digatuk-gatukan gitu. Iya. Atau misalnya undernya, wah pamannya juga dulu kalau bicara umur 5 tahun baru bicara. Itu stigma-stigma seperti itulah yang kurang bisa kurang baik. Jadi kalau ada gangguan misalnya dipanggil tidak noleh, tetapi kalau dia mendengar suara misalnya kesukaannya kartunnya atau musiknya, dia langsung Respon nyamperin gitu ya. respon. Berarti ada sesuatu dengan frekuensi yang didengar adik. Misalnya Gitu. frekuensi mana yang dia bisa noleh. Nah, frekuensi yang mana bisa noleh itu membutuhkan pemeriksaan dokter dulu. Datanglah ke dokter THT, kita harus lihat apakah betul-betul clear itu maksudnya tidak ada kotoran telinga, tidak ada sumber infeksi lain misalnya amandel, adenoid yang besar, atau apakah ada alergi underline-nya, tidak ada otitis media akut. Otitis media akut itu maksudnya infeksi pada gendang telinga yang menyebabkan penurunan pendengaran pada anak. Iya. Lebih baik diperiksakan dulu, karena kalau seandainya diagnostik gangguan pendengaran, udah pakai alat bantu dengar aja beli di tempat lain kan banyak tuh yang dijual di internet dan segala macam. Udah dipasang, ternyata bukan gangguan saraf, tapi cuman kotoran yang menggumpal. Nah, kan kurang tepat. Jadi lebih baik sih diperiksakan dulu ke dokter, ya. Jadi kita mau bertindak itu sesuai dengan step-stepnya itu. Biar tahu masalahnya juga. Ya, masalahnya apa dulu, barulah kita poinnya kemana gitu. Apakah gitu. pakai alat bantu dengar atau hanya pengobatan infeksinya aja. Iya. Gitu. Iya itu ya Mbak Ika yang ada di Perumahan Gandel, sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Semoga membantu ya jawabannya tadi. Kembali nih di WhatsApp Bu Ana Asri ada ada ini ya. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber ya, selamat siang kembali ya. Saya Rian di Karangmalang. Untuk aturan membersihkan telinga atau korok telinga berapa kali dalam seminggu? Lebih sering membersihkan apakah tidak baik untuk telinga? Apakah untuk membersihkan telinga tidak disarankan menggunakan cotton bud? Lebih baik menggunakan apa ya Dok kalau membersihkan telinga? Terima kasih. Siap. Bagaimana ini Bu Dokter? Ini yang nanya siapa ya tadi? Rian di Karangmalang. Mas Rian ya, Iya. berarti Mas. Jadi Mas Rian, Allah itu menciptakan organ dengan sapunya. Loh Mbak Dewi, keren banget kan? Iya. Jadi kita itu terlalu rajin, terlalu rajin nyapu dengan dikorek-korek. Sebetulnya tidak dianjurkan. Oh gitu ya Bu Jadi, Dokter. telinga itu tidak perlu dikorek-korek, tidak perlu dibersihkan. Allah sudah kasih mekanisme di mana kita bisa menguap, mengunyah, terus berbicara seperti kita ini. Iya. Itu jadi ada getaran di rahang sehingga kotoran itu akan keluar dengan sendirinya. Kotoran telinga itu dia terproduksi hanya 1/4 dari luar liang telinga. Jadi kalau seandainya ada yang sampai ke dalam, sampai ke gendang, berarti ada manipulasi. Artinya kedorong atau pakai jari bisa, pakai cotton bud bisa, atau yang sekarang beredar pakai yang ada lampunya. Iya. Itu banyak sekali. Iya, Ke betul. RSUD dengan undernya adalah dikorek dengan yang ada lampunya. Saya juga nggak tahu bentuknya kayak apa, cuman kok ngeri sekali ya. Dokter THT. Saya punya tapi nggak bisa pakai Dok. Lebih baik nggak usah. Jadi kotoran itu akan keluar dengan sendirinya Mbak Dewi. Jadi kita nggak perlu otak-atik deh. Oh gitu. Jadi Mas Rian kalau seandainya gatal berarti ada sesuatu. Gatal, apakah sering bersin-bersin Mas Rian pagi hari atau sensitif telinganya sehingga merasa gatal. Tetapi memang pada kasus-kasus yang undernya ada asma, ada alergi, hidung meler karena alergi, itu bisa menyebabkan telinga lebih gatal dibanding orang yang tanpa risiko. Iya, karena ini ada kaitannya ya, Iya, ada hidung kaitan. dengan telinga. Nyambung. Nyambung. Jadi gak usah dikorek-korek, Oh, gak usah begitu. dibersihkan. Kalau tetap dibersihkan atau dikorek, selamat datang di dokter THT. Jangan sampai ya. Iya Jangan itu ya. sampai, jangan sampai. Iya itu Mas Rian udah dijawab sama Bu Dokter. Ternyata tidak disarankan ya untuk Yes, membersihkan betul. menggunakan alat-alat untuk membersihkan telinga. Betul. Bisa keluar sendiri kotorannya, kata Bu betul, Dokter betul. seperti itu ya. Jadi sering ngobrol kita ya, Iya. nanti kita bersih sendiri.
Gitu ya Bu Oh iya, Dokter ya. satu lagi, diperiksa giginya. Seandainya, coba perhatikan, kalau kita mengunyah kanan, itu kanan lebih bersih dibanding kiri. Karena dia kunyahannya kanan lebih banyak. Lebih Jadi gerakan telinga itu tadi? Ya betul. Jadi perhatikan telinga mana yang lebih kotor. Mungkin jarang digunakan untuk mengunyah. Gitu. Mungkin. Biasanya kalau di anamnesis dari kita ada yang krowok atau gigi Berlubang. gigi goyang, gigi krowok itu berlubang, itu jadi nggak mau ngunyah dok yang kanan gitu misalnya. Jadi dia lebih kotor biasanya. Gitu ya. Ternyata ada kaitannya ya ini. Wah, banyak sekali Jadi nih. ngobrol itu penting, jangan gadget terus. Oh iya betul sekali nih. Iya, semoga bisa membantu ini untuk Mas Rian yang dari Karangmalang ya. Siap. Nah kalau tadi Bu Dokter juga sempat bilang ya, ternyata ini gangguan pendengaran. Nah, apakah ini gangguan pendengaran ini dapat mempengaruhi kesehatan mental? Sangat. Jangan dulu dijawab Bu Dokter. Oke, siap. Kita jeda dulu ya Mitra Buana. Yang pasti kita masih di Talkshow Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Tuli pada Usia Dini. Tema ini diusung dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional, Pendengaran Sedunia tahun 2023. Tentunya Anda tetap masih bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id dan juga live Instagram di akun Instagram @rssp_sragen. Kita akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara Talkshow Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Tuli pada Usia Dini bersama dengan narasumber kita ya Dr. Leni Yusanti, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Nah ternyata ini ada kaitannya ya antara telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher. Kalau dulu Dewi taunya THT itu aja Bu Dokter. Sekarang sudah luas. Iya, sudah berkembang gitu ya Mitra Buana. Nah Mitra Buana masih di 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id dan juga disiarkan langsung ya melalui akun Instagram @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan juga masih menunggu atensi Anda Mitra Buana yang ingin bergabung ya. Bisa berinteraktif melalui line telepon 02718907999 atau SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Tema kita Tuli pada Usia Dini. Tema ini diusung dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia tahun 2023. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol asik ya sama Bu Dokter ini mengenai ini ya masalah pendengaran dari usia balita atau bayi, kemudian apa yang harus dilakukan untuk diagnosis ini ya gangguan pendengaran pada balita itu, kemudian pengobatan dan terapi apa yang bisa dilakukan tadi sudah kita bicarakan juga, bisa ngobrol. Dan tadi ada beberapa pendengar yang sudah bergabung juga bersama kami ya di Talkshow siang hari ini. Ada Mas Rian di Karangmalang, ada Mbak Ika di Perum Gandel gitu ya. Nanti kita masih menunggu kembali atensi Anda. Nah tadi Dewi sempat ini ya melontarkan ya pertanyaan. Nah, gangguan pendengaran ini apa ada pengaruhnya dengan kesehatan mental? Ya. Nah, silakan Bu Dokter untuk menjawabnya. Siap Mbak Dewi. Jadi gangguan pendengaran itu kesehatan mental maksudnya adalah jika tidak terdiagnosis dari awal Mbak Dewi, itu kan ada golden period. Iya. Nah, kalau sudah golden periodnya terlampaui, berarti suatu anak biasanya minder dan sekolahnya terpisah biasanya. Nah, kenapa terpisah? Memang pada tunarungu atau tunggawicara itu kan memang sekolahnya berbeda, tetapi tidak menutup kualitasnya, tetap berkualitas, tetapi memang tidak di sekolah yang normal. Iya. Nah, biasanya dia akan membuat benteng dirinya sendiri untuk membentengi, wah saya kalau keluar dari situ saya merasa tidak nyaman, tidak pede. Nah, ujung-ujungnya
jadi mentalnya terganggu. Iya. Bukan berarti sakit jiwa, enggak, tetapi ketidakpedean. Iya. Nah, sebab itu dari awal kita bicara bahwa gangguan pendengaran melibatkan multidisiplin ilmu, yaitu dari dokter jiwanya sendiri, dari untuk menguatkan mental baik keluarga maupun penderitanya. Terus fisioterapis, dokter-dokter fisioterapis. Kebetulan di rumah sakit umum semuanya sudah tersedia. Dokter THT-nya ada, dokter anaknya ada, dokter fisioterapisnya ada. Sudah ngumpul di sana ya? Sudah ngumpul di sana, silakan datang. Nanti kita bereskan. Semacam kayak bengkel ya, tapi bengkelnya menyenangkan. Jadi gangguan pendengaran itu tidak boleh membuat sedih ibu bapak, orang tua, tidak perlu disedihkan. Tetapi kita carikan solusinya yang terbaik buat adik atau remaja yang sudah terlanjur berbeda golden period. Maksudnya golden period adalah jika bicara, proses bicara itu kita bisa bicara dengan memori. Memori itu dengan kita mendengar. Mendengarnya baik, memorinya terpancang, terkuat di dalam memori sehingga kita bisa berbicara. Nah, proses-proses itu butuh di bawah usia 2-3 tahun ke bawah. Nah, kalau sudah terdiagnosisnya sudah di atas golden period, jangan berkecil hati. Tetap kita lakukan prosedurnya, tetapi agak berbeda sedikit. Iya gitu ya. Jadi itu gitu, ya. Mbak Dewi. Ternyata ada kaitannya ini antara masalah pendengaran sama kesehatan jiwa. Iya, sangat. Jadi untuk mungkin ya yang memiliki dedek masih usia balita, mungkin bicaranya yang kurang lancar, delay itu tadi ya, atau mungkin masalah pendengaran pada anaknya. Nah, jangan berkecil hati, kita bisa berkonsultasi gitu ya. Berkonsultasi ya. Dan itu semua tercover BPJS, keren sekali. BPJS sangat ya. tercover, sangat tercover. Nah, ini Jangan kembali khawatir. lagi pertanyaan ada yang masuk Bu Dokter. Siap. Ini dari Klaten loh Bu Dokter. Waduh, jauh sekali ini. Lintas kota. Iya, selamat siang Mas Abi yang dari Klaten ya. Mas Abi. Siang hari ini sudah bergabung bersama kami ya di Talk Show Kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi, juga narasumber Bu Dokter. Ya. Saya tanyakan, tidur dalam posisi seperti apa supaya telinga tidak terganggu yang menyebabkan telinga terganggu? Tuli atau sedang dalam bahasa Islamnya ini Nabi Muhammad itu kebiasaan tidurnya miring ke kanan, kepala nindih telinga, boleh tidak tidur seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Bapak Rian. Mas Abi. Mas Abi. Mas Rian yang tadi ya? Iya, Salah. Mas Rian di Karangmalang udah tadi. Mas Abi. Ini Mas Bapak. Mas ya, Mas Iya, Abi. Bap. Jadi saya setuju banget bahwa sunnahnya memang kita tidur miring ke sebelah kanan. Memang itu ada tujuannya memang. Jadi pembuluh darah telinga, seluruh tubuh manusia itu kan isinya pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah dipompa oleh jantung. Nah, kalau kita bobok miring kanan, jantung tidak ada tekanan. Jadi seluruh tubuh itu teraliri dengan tanda kutip dengan sangat baik. Pompa jantungnya seperti pompa air, jadi tidak ada hambatan. Begitupun dengan kesehatan di telinga. Kalau pembuluh darahnya bagus, tidak jadi pembuluh darah itu semacam kayak selang yang fleksibel. Dia bisa kaku, bisa fleksibel. Kalau kaku ada masalah apa, misalnya kolesterol dan lain-lain. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, dia mempengaruhi pembuluh darah. Itu juga bisa ngaruh ke telinga. Biasanya tandanya berdenging. Nah, berarti ada sesuatu berdenging, apakah sarafnya, apakah pembuluh darahnya yang terganggu. Jadi posisi tidur sangat dianjurkan memang ke sebelah kanan miringnya. Apakah telinga boleh ditekan? Sangat boleh, asal ada syaratnya. Oh, ada syaratnya ternyata. Jadi Allah itu luar biasa. Waktu saat kita tidur, kita tidak mungkin cuman miring ke kanan doang. Iya. Pasti ada posisi yang kayak kulihat kalau orang Sunda. Kulihat itu bergerak. Bukan kulihat, bukan. Tapi kulihat bergerak kanan, kadang ke kiri tanpa sadar. Tanpa sadar. Jadi kadang kalau anak kita lihat ya Bu, ya Mbak Dewi ya,
Tadinya di kanan, bisa di kiri atau di kaki kita. Oh ya, posisi berubah. Posisi berubah. Nah itu ada fungsinya. Jadi penekanan yang terlalu lama pada telinga juga bisa menyebabkan othematum namanya. Othematum tuh adanya cairan yang mengumpul di antara kulit dan tulang rawan pada daun telinga. Nah itu bisa menyebabkan gangguan telinga juga. Tetapi apakah mengganggu pendengaran? Tidak. Jika tidak ada penyakit penyerta yang lain. Gitu. Begitu. Jadi boleh ditekan boleh, tetapi tekanannya itu jadi kita kalau sudah tidur kan ibaratnya kayak mati tanda kutip. Iya. Jadi Allah juga tetap kita bangunkan dengan misalnya lilir gitu, belok kanan, ke kiri, miring sana, miring sini gitu. Beda dengan tekanan pakai helm. Nah, beda. Jadi gangguan pada daun telinga othematum atau disebut juga gitu, itu efek dari tekanan yang terus menerus. Biasanya pada pemakai helm atau penggunaan alat yang berjam-jam dan intennya panjang gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan othematum. Oh gitu. Iya. Jadi boleh ya ini. Boleh tidurnya boleh nih di telinga. Boleh aja, karena kita insya Allah itu hanya 1 jam. Bisa ada beberapa penelitian bahwa tidur tidak mungkin miring dalam satu sisi 4 jam berturut-turut, itu nggak mungkin. Pasti ada lilirnya. Iya. Ya. Tanpa kita sadari juga pindah posisinya. Betul sekali. Ya itu ya Mas Abi, sudah dijelaskan sama Bu Dokter. Boleh Mas Abi, boleh ya. Nah ini untuk selanjutnya masuk lagi pertanyaan di WhatsApp ya. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya selamat siang kembali. Saya Tia di Sragen, sering menggunakan headset pada telinga. Apakah juga bisa menyebabkan tuli? Terima kasih. Ya. Nah gimana nih? Saya juga kadang-kadang pakai headset loh Bu Dokter. Pakai headphone juga kalau siaran. Memang penggunaan berkembangnya zaman itu pasti menimbulkan banyak kasus. Iya. Di mana penggunaan contoh kasus adalah elektronik yang luar biasa. Iya. Terus sekolah juga kemarin-kemarin kita pakai offline, online, iya. maaf, online. Terus mau nggak mau ya anak pakai headset juga, karena dia lebih fokus ya Mbak ya. Tetapi headset yang bagaimana yang sehat? Nah itu dia. Itu bisa ditanyakan nih. Bukan merek ya, kita nggak bilang merek. Iya. Semua headset penggunaan harus ada batasnya. Dalam satu hari hanya 60 menit. 60 menit, 1 jam berarti? Yes, dan di bawah 60 desibel. Gimana itu ceritanya? Kalau kita yang ini penyiar kan harus pakai headphone. Headphone nggak apa-apa kan, nggak mendengarkan musik yang terlalu kenceng. Betul. Intinya adalah kurang dari 60 desibel kekuatan dari suatu bunyinya itu, sehingga tidak merusak telinga. Sarafnya. Kalau gendangnya sih nggak masalah, tapi sarafnya. Sarafnya jadi ada penelitian bahwa 60 menit 60 desibel itu harga mati untuk kesehatan telinga. Kalau enggak nanti dalam 5 atau 1 sampai 5 tahun bisa mengalami suatu kemunduran pendengaran. Gitu. Jadi misalnya usia 50 sudah presbiokusis, usia lanjut. Iya. Tetapi karena resiko pekerjaan atau resiko apapun sehingga mengharuskan mendengar suara yang keras, itu usia 30 bisa menjadi presbiokusis. Biasanya pasien saya yang mempunyai sound untuk hajatan. Iya. Nah, beliau harus membereskan itu dan diam di sebelahnya. Masya Allah, bisa dihitung berapa desibel lah itu sound dari ujung sana sampai ke ujung sana kedengaran. Iya, betul sekali. Nah, itu gangguannya biasanya berdenging dulu. Setelah berdenging gangguan pendengaran. Tapi nggak mungkin saya Pak soundnya jauh-jauh aja, nggak bisa karena beliau teknisinya. Atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang lebih dari 70 desibel sampai 80 desibel itu. Tetapi jangan takut dahulu, karena pihak perusahaan pasti akan memberikan screening awal dahulu apakah gangguan pendengarannya efek dari
pabriknya atau enggak. Oh, Dan gitu. mereka pasti memberikan alat pelindung diri dengan berupa headset peredam suara. Jadi Gitu. jangan takut bekerja di pabrik nanti pendengarannya menurun, enggak juga. Pabrik juga mikirin kita kok yang Iya. bekerja, insya Allah gitu. Iya, ini satu lagi Bu Dokter Ya. ya. Mungkin ini ya, penanganan telinga agak pendengarannya berkurang ya setelah berenang itu biasanya juga apa ya telinganya berebek gitu loh Bu Dokter. Iya, Nah, iya, betul. seperti apa ini penanganannya Bu Dokter? Kebetulan di Sragen banyak atlet renang Betul. ya, keren banget loh, hebat. Saya beberapa kali bertemu dengan atlet renang, baik yang pemula maupun yang sudah mulai bertanding, sepertinya putri biasanya. Nah, itu kita ada penyakit namanya swimmer ears. Swimmer ears tuh pada kasus di mana memang perenang itu membuat telinganya tidak nyaman. Efek dari mana biasanya? Efek dari infeksi. Infeksi dari penggunaan atau kan kalau berenang pasti di air terus, Iya. jadi lembab. Nah, liang telinga pun ada batasnya, dia akan istilahnya capek. Jadi kulitnya menjadi iritasi. Efek dari airnya bisa, efek dari kaporitnya bisa, atau underline kita bersih-bersih pakai cotton bud bisa iritasi, kuman masuk, jadilah swimmer ears gitu. Itu bisa ditangani kok, tenang aja. Atlet-atlet silahkan berenang, adik-adik senang berenang silahkan berenang. Nanti seandainya ada keluhan itu datang ke dokter THT, insya Allah tidak menetap gangguannya. Dan itu bisa dengan sebelumnya diterapi tetes dulu, baru berenang 1 jam kemudian, jadi tidak menimbulkan penyakit yang gitu, berarti lebih dikasih obat tetes itu? Iya, diabetes. Tergantung kasusnya dulu. Tergantung kasusnya Tetap dulu. harus dilihat karena kita nggak bisa lewat WA atau telepon ya, kita harus periksa dulu. Jadi dokter itu harus anamnesis, ngomong dulu, pemeriksaan fisik barulah keluar diagnostik. Kalau cuman bisa juga karena serumen atau kotoran telinga yang mengembang, Mbak Dewi. Jadi kadang kotoran telinga itu dia kan bentuknya kayak kurma ya, jangan jijik dulu ya. Maksudnya bentuknya kuning-kuning gitu ya. Nah kalau kena air dia akan mekar, ya seperti mengembang organik itu ya, akan mengembang. Dan kalau mengembang biasanya akan menyentuh bagian yang ada telinga itu kan ada tulang rawan dan tulang kuat, osseus namanya. Nah kalau menekan itu biasanya nyeri. Nah kalau nyeri refleks manusia ada sesuatu korek, tambah parah deh gitu. Nanti ketemu kita. Ini Mas Abi tambah lagi pertanyaan Bu Dokter. Mas Abi, Klaten ya. Iya, Klaten. Pengaruh seperti apa memakai masker tali di telinga? Terima kasih jawabannya. Wah, ini. Jadi kita sekarang lagi bukan musimnya, bukan musim. Ini memang harus pakai masker. Sebetulnya gangguannya tidak langsung ke sarafnya, langsung ke dalam telinga atau rumah siputnya atau telinga dalam, tidak. Tetapi ke arah temporal. Jadi di telinga itu kan isinya daun telinga itu ada tulang rawan dan tulang padat, kemudian ada kulit luar dan rambut di antara sekitar telinga. Nah biasanya lelah itu efek karena ketarik aja dari kartilago, jadi tulang rawannya Mas Abi. Berarti Mas Abi untuk disarankan sementara maskernya jangan yang tali, cantolan dulu tali, tapi yang hijab nanti biar nanti tekanannya tidak mempengaruhi telinga. Jangankan itu, kita aja kalau pakai N95 itu kan sangat kuat. Nah itu aja saya sangat pusing kalau udah 2 jam udah harus ganti, kalau enggak nanti pingsan. Gitu ya. Nyerinya itu luar biasa memang kalau sudah masuk ke kartilago, tulang rawan ya. Berarti ini Mas Abi ganti maskernya. Ganti maskernya sementara pakai yang dulu, hijab. Yang hijab dulu. Bukan berarti jadi pakai jilbab. Cuman mengurangi tekanan pada daerah daun telinga dan sekitarnya. Untuk mengurangi ini ya tekanan gitu tadi ya Mas Abi. Nah, sekali. semoga membantu jawabannya Bu Dokter ini Mas Abi ya. Mas Abi. Wah ternyata ini waktunya, aduh. Bicara tentang pendengaran, wah tidak ada habisnya Bu Dokter ya. Banyak sekali harus dibahas gitu ya. Nah ini terkait dengan peringatan Hari Pendengaran, Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Temanya ini ya,
perawatan telinga dan pendengaran untuk semua, tema secara umumnya, globalnya. Ya. Nah ini Ya. closing statement juga ini Bu Dokter, siap. seperti apa ini? Apa yang mau disampaikan di hari kesehatan telinga Kesehatan dan telinga pendengaran ini. ini? Silakan. Jadi mendengarlah yang baik, berperilakulah terhadap telinga kita dengan baik, menjaga pendengaran itu sekaligus menjaga kita juga dari hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya. Jadi gangguan pendengaran secara umum memang belum banyak menjadi perhatian halayak ramai, Mbak Dewi. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, dengan berkembangnya ibu-ibu atau orang tua, ibu bapak yang mempunyai pendidikan yang sangat bagus sekarang, menuju bagus, sangat bagus, itu awareness jadi awareness apa ya? Awareness itu jadi semacam perhatian terhadap kesehatan telinga itu sangat tinggi, Mbak Dewi. Dengan kita telinga sehat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Iya. Dengan telinga sehat kita bisa memberikan pengetahuan keturunan yang lebih baik demi generasi yang lebih baik lagi. Khususnya globalnya adalah untuk Indonesia sehat. Banyak program-program pemerintah yang mendukung hal tersebut. Program pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama di Sragen, kebetulan bupati kita kan dokter juga. Nah, semua pasti didukung sama beliau. Banyak hal-hal, banyak kegiatan yang sangat bermanfaat menurut saya. Beberapa tahun ke belakang ada program bersih-bersih telinga namanya. Program bersih-bersih telinga itu dicetuskan oleh kami di Departemen THT KL dengan senior saya Dr. Sunario. Kita melakukan baksos melalui organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin nanti akan digalakan lagi suatu saat, entah kapan nanti lihat prosedur kegiatan kita lagi. Itu Ibu Bupati sangat mendukung sekali. Waktu itu kita lakukan di, kalau nggak salah Sambung Macan, karena sudah lama gitu, Sambung Macan 2 di Puskesmas dengan Bapak Ibu dokter di Sambung Macan. Kita melakukan bersih-bersih telinga. Tujuannya adalah screening gangguan pendengaran awal. Nah ini sangat membantu dan terima kasih sekali ke Pemda Sragen bahwa sudah mendukung kami di RSUD Sragen. Semoga alat-alat yang mendukung lebih lagi akan terwujud dengan cepat. Amin. Amin. Semoga saja disegerakan. Amin. Dengan adanya hari telinga, hari nanti ada hari ginjal, hari TB, hari semua organ itu tujuannya adalah meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran kita bahwa pentingnya kesehatan menjaga itu lebih baik dibanding mengobati. Jadi di awal tahu lebih awal, selebihnya itu nanti insya Allah dengan manajemen yang baik tidak mewujudkan hasil yang buruk. Iya, betul. Inginnya sehat terus. amin. Sragen bebas tuli. Wah, keren sekali itu nanti. Oh iya, satu lagi ada. Silakan. Satu lagi ya. Saya senang sekali kalau ngobrol begini. Departemen Sosial, Departemen Sosial Sragen di bawah kepemimpinan Dr. Finuril, kalau tidak salah beliau sudah jadi kabit ya kalau nggak salah, lupa saya. Dinas sekarang. Iya. Oh iya. Dr. Finuril waktu itu menghubungi tentang mikrotia. Mikrotia itu daun telinga hilang. Memang itu kelainan bayi lahir. Jadi pada kasus mikrotia gangguan pendengaran jelas. Nah itu dengan daun telinga tidak ada, maksudnya adalah mengecil, tidak punya daun telinga, apakah bisa mendengar? Sekarang dengan teknologi yang keren dan maju sekali, tanpa operatif, dilakukan screening dahulu, tetap harus screening dahulu, bisa diberikan alat bantu dengar. Alat bantu dengar khusus pada kasus mikrotia dan atresia konak. Jadi sempitnya saluran
telinga. Nah, dari dinas sosial menghubungi kami di RSUD, kebetulan ketemu saya, bahwa apakah bisa dilakukan pemberian pada kasus mikrotia alat bantu dengar. Sangat bisa, dan itu yang mungkin kedepannya akan masuk BPJS. Sementara ini belum masuk BPJS. Berarti di Sragen sudah ada kasus ini? Banyak sebetulnya, tetapi memang alatnya agak sedikit sangat mahal dibanding dengan operasi penggantian koklear, itu lebih rendah sebetulnya. Semoga kedepannya Pak Jokowi, Presiden kita, bisa memasukkan alat-alat tersebut untuk membantu generasi-generasi muda Indonesia, terutama di Sragen, Tina. Iya, terima kasih Bu Dokter. Mau yang ada yang ingin ini, mungkin ada komunitas ini ya, Tuli yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, boleh Bu Dokter. Ini ada komunitas Tuli, Deaf Family, tetapi dia bergabung di Solo. Untuk Sragen mungkin ada beberapa yang ikut bergabung ke sana. Nanti saya sedikit bahasa isyarat tidak terlalu lancar, tapi kami mau belajar agar teman-teman Deaf Family bisa berobat ke THT dengan tidak sungkan. Ada satu pasien saya mungkin masih ingat, masih usianya 14 tahun, perempuan, dia didiagnosis dari awal, dari umur 10 tahun memang gangguan pendengaran total. Tetapi karena alat bantu dengar belum masuk BPJS, keluarga memang sedikit kurang bisa membeli alat bantu dengarnya. Silakan, ini waktu kita. Waktunya habis. Nggak kerasa. Waktu kita. Jadi kalau halo cuman halo. Gitu, halo. Ini harus dilepas dulu ya. Iya. Kami ini gini, kami dari Buana, B-nya begini, Buana, kayak gitu. Kami dari Buana, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bermanfaat. Iya, terima kasih. Seandainya ada komunitas-komunitas lain, silahkan ke RSUD Sragen, nanti kita salurkan ke komunitas yang di Solo. Iya, terima kasih Bu Dokter Leni. Sami-sami. Wah, waktunya ya. Ternyata Mitra Buana dan pendengar ya, ngobrolin tentang kesehatan telinga tidak ada habisnya ya. Hampir ini sudah mendekati waktu kita habis gitu ya. Dan demikian juga saya Dewi Ratih mohon undur diri dari Talkshow Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suwadi Priyonugroho Sragen dengan tema Tuli pada Usia Dini bersama narasumber kita Dr. Leni Yusanti, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Mudah-mudahan apa yang kami dokter sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa membantu kita semuanya ya Mitra Buana, juga untuk masyarakat Sragen. Dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Selamat siang.